Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Latifah Zahra, NIM A221200004 dari program studi pendidikan biologi kelas A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Elza, Stanbook A221200122 dari pendidikan biologi kelas A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Divisa Fitri, Tabuk A221-20047 dari program studi pendidikan biologi kelas A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evan Sareza, Stambuk A221-20086 dari program studi pendidikan biologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan kelas A, kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Afriana, Stambuk A221-20121 dari program studi pendidikan biologi kelas A. Asia Tengah merupakan salah satu kawasan yang sangat strategis di dunia. Asia Tengah merupakan penghubung antara Asia Timur dan Timur Tengah yang kaya akan hasil alam dan energinya. Pada masa lampau, mulanya sebagian besar Asia Tengah didominasi oleh sekumpulan orang-orang nomadik atau nomaden, yang dimana mereka selalu berpindah-pindah tempat dan tidak memiliki tempat untuk menetap. Contoh suku tersebut ialah Xiongnu dan orang Turkik, Yuezhi, warga Iran, dan kaum Indo-Eropa, serta bangsa Mongol. Asia Tengah adalah wilayah yang sangat luas dengan jenis daratan yang bervariasi. Misalnya, tanah datar tinggi dan pegunungan Tian Shan, gurun luas seperti Karakum, Kizilkum, Taklamakan, dan tanah datar berupa rerumputan, dan beberapa aktivitas industri berada di perkotaan. Pada masa sekarang, kawasan Asia Tengah terdiri dari 5 negara, yaitu Turkmenistan, Uzbekistan, Kazakhstan, Kyrgyzstan, dan Tajikistan. Baiklah sobat, langsung saja simaklah beberapa informasi yang telah kami rangkum dari kelima negara kawasan Asia Tengah tersebut. Siapa sih yang belum mengenali salah satu negara yang terletak di Asia Tengah ini? Ayo teman-teman, kita belajar mengenal negara Kazakhstan. Berbatasan dengan Rusia di utara, Tiongkok di timur, Kyrgyzstan, Uzbekistan, dan Turkmenistan di selatan, serta Laut Kaspia di barat daya. Walaupun secara historis Mongolia sempat mendiami wilayah Kazakhstan, namun tidak berbatasan langsung tetapi harus menempuh jarak 37 km. Dipisahkan perbatasan Rusia dan Cina. Meskipun luasnya 3 juta kilometer persegi, namun Kazakhstan adalah negara daratan terkurung sedunia lebih besar dari seluruh Eropa Barat. Yang paling menarik dari negara beribu kota Nur Sultan ini, hanya memiliki 18,51 juta jiwa, di mana angka itu sangat sedikit untuk kisaran negara yang luas. Dengan itu, Kazakhstan merupakan negara tersepi yang hanya ada 6 orang per kilometer persegi. Nah, bisa kita bayangkan betapa sepinya negara Kazakhstan ini. Meskipun Kazakhstan merupakan negara tersepi di dunia, menurut laman The Telegraph, Kazakhstan merupakan negara terpadat di dunia dari segi etnis, yaitu sebanyak 131 etnis, mulai dari Kazakh sebagai etnis mayoritas, sekitar 67% dari populasi, sisanya ada Rusia, Jerman, Tatar, Uighur, Ukraina, Uzbek, Belarus, Azerbaijan, Dungas, dan lain sebagainya. Selanjutnya kita beralih ke
hal yang paling menarik dari negara yang mendapati julukan The Virgin Lands ini. Dikenal di seluruh dunia, negara Kazakhstan ini merupakan negara penghasil wanita-wanita tercantik seperti ini, dan ini. Bahkan sebuah studi yang bertajuk Mental Types of the Kazakhs and Mongolian Women mendapati alasan karena wanita-wanita Kazakhstan ini merupakan perpaduan antara Slavia dan Rusia. Umumnya, karakteristik wanita di negara Kazakhstan ini dikenali dengan kaki panjang, tulang pipi yang tinggi, dan berparas cantik. Hal ini diperoleh dari etnis Rusia, Ukraina, dan negara bekas Uni Soviet yang lainnya. Bendera Turkmenistan didominasi dengan warna hijau dan terdapat bulan sabit serta 5 bintang dan juga 5 motif karpet yang membentang dari atas ke bawah bendera tersebut. Warna hijau merupakan simbol keimanan Islam, bulan sabit melambangkan harapan, sedangkan 5 bintang mewakili 5 provinsi Turkmenistan yakni Ahal, Balkan, Yesogas, Liabab, dan Meri. Dan 5 buah motif karpet pada bendera mewakili 5 suku besar Turkmenistan yakni Tege, Yulmut, Sari, Yol, Solbur, dan Arsari. Turkmenistan atau dikenal juga dengan Turkmenia merupakan salah satu negara di kawasan Asia Tengah. Turkmenistan adalah negara berdaulat pecahan Uni Soviet yang sebagian besar wilayahnya didominasi Gurun Karakum dan juga berbatasan dengan beberapa wilayah negara lain seperti Kazakhstan di barat laut, Uzbekistan di bagian timur dan utara, Afghanistan di tenggara, dan negara Iran di bagian selatan barat daya. Selain itu terdapat Laut Kaspia di bagian baratnya. Turkmenistan memiliki luas wilayah 491.210 km persegi, di mana lebih dari 70%-nya adalah wilayah Gurun Karakum, dan tentunya berpengaruh dengan iklim di sekitarnya. Ashgabat yang menjadi ibu kota sekaligus kota terbesar di Turkmenistan. Dan jumlah penduduk di negara ini ialah 6.031.187 jiwa. Berdasarkan dari jumlah penduduknya, Turkmenistan termasuk negara dengan populasi terendah di kawasan Asia Tengah. Mayoritas penduduknya berasal dari kelompok etnis Turki sekitar 78,6%, sisanya terdapat etnis lainnya seperti Uzbek, Rusia, Kazakh, Tatar, Armenia, Azeri, dan beberapa kelompok etnis lainnya. Sekitar 93,7% penduduk Turkmenistan adalah penganut agama Islam, sedangkan 6%-nya adalah penganut Kristen. Kebanyakan orang Kristen adalah anggota Ortodoks Timur. Warga Turkmenistan dikenal juga sebagai Turkmens. Berdasarkan konstitusi tahun 1992, bahasa resmi yang digunakan negara ini adalah bahasa Turkmenistan. Meskipun bahasa Rusia masih digunakan secara luas sebagai komunikasi antar etnis. Pada sistem pemerintahan Turkmenistan berlangsung dalam kerangka republik presidensial dengan presiden sebagai kepala negara. Dan juga di mana mata uang resmi Turkmenistan yakni manat baru Turkmenistan yang dikode dengan TMT, dan bila ditukar dengan mata uang kita maka 1 TMT memiliki nilai sebesar Rp4.000. Kali ini kita akan membahas negara Kirgistan.
Oh ya teman-teman, apakah kalian pernah mendengar Kirgistan? Meskipun jarang didengar, namun negara kecil ini memiliki pesona yang indah dan menarik yang perlu kita ketahui. Yuk kita cari tahu sama-sama. Kirgistan atau dikenal dengan Republik Kirgis. Nama Kirgistan atau Kirgis berasal dari istilah Kirgistan yang artinya daratan 40 suku, yang mengartikan bahwa orang-orang Kirgistan berasal dari 40 keluarga atau klan. Terletak di Asia Tengah dengan luas 199.900 km persegi dan mempunyai populasi 5,8 juta jiwa. Negara yang terkurung daratan dan pegunungan ini berbatasan dengan Kazakhstan di sebelah utara, Uzbekistan di barat, Tajikistan di sebelah barat daya, dan Tiongkok di sebelah timur. Dikatakan ada lebih 85 pegunungan, 70% wilayah geografis, sehingga Kirgistan disebut Switzerland of Central Asia dikarenakan kemiripan geografisnya. Budaya Kirgistan memiliki percampuran kelompok etnis budaya yang luas, dengan Kirgis sebagai kelompok mayoritas dengan presentasi 73,5%. Sementara agama dominan Islam, Sani dengan 91%. Perlu kalian ketahui, dalam budaya masyarakat Kirgistan, puisi, terutama epik, memiliki posisi yang khusus. FYI, Kirgistan disebut-sebut sebagai pemilik puisi terpanjang sejarah. Dilansir dari G Adventure, di mana The Odyssey tidak ada apa-apanya dibanding Epic of Manas yang merupakan puisi paling terkenal dari Kirgis. Dengan panjang sekitar 500.000 baris, puisi tentang kehidupan prajurit bernama Manas memiliki 20 kali lipat panjang dari The Odyssey serta 2,5 kali lebih panjang dari Mahabharata India, menjadikannya sebagai puisi terpanjang di dunia menurut Guinness Book of Record. Tahukah kalian, kalau kalian berkunjung ke sana, kalian akan melihat banyak nama dengan sebutan Manas di mana-mana, dari mulai nama jalan, patung, universitas, stasiun, radio, sampai taman nasional, bahkan bandara utama Kirgistan bernama Internasional Manas. Meskipun Kirgistan tidak memiliki akses laut lepas, tetapi Kirgistan mempunyai tempat-tempat yang tak kalah menarik loh. Salah satunya adalah Tasrabat. Tasrabat merupakan salah satu bangunan peninggalan pada masa Silk Road atau Jalur Sutra yang menghubungkan beberapa negara di Asia. Ada juga Sulaiman to Sacred Mountain, Puncak Lenin, Taman Nasional Al-Archa, Karakol, dan Danau Isyk-Kul atau yang biasa disebut Permata Tian Shan. Oke, baik teman-teman, kita akan membahas tentang negara Uzbekistan. Nah, adakah yang kamu tahu tentang negara Uzbekistan? Selain memiliki sejarah yang menarik, Uzbekistan disebut-sebut juga menjadi salah satu negara dengan ras tercantik di dunia. Sejarah peradaban. Dalam buku bertajuk Kazakhstan, Kirgistan, Tajikistan, Turkmenistan, dan Uzbekistan yang mengungkap apa yang kini menjadi negara Uzbekistan pada zaman kuno adalah bagian dari wilayah Transoxiana dan Turan yang berbahasa Iran. Diketahui pemukim pertama yang tercatat adalah pengembara Iran Timur dikenal sebagai Sintianus atau orang sekitar milenium pertama sebelum Masehi. Mereka mendirikan kerajaan di Khwarazm sejak abad ke-8 sebelum Masehi hingga ke-6 sebelum Masehi dan abad ke-3 sebelum Masehi sampai ke-6 Masehi. Wilayah itu dimasukkan ke dalam Kekaisaran Achaemenid Iran dan setelah periode pemerintah Yunani Makedonia diperintah oleh Kekaisaran Parthia dan kemudian Kekaisaran Sasania.
pada abad ke-7 kekaisaran tersebut dikuasai oleh penakluk muslim dan mengubah mayoritas penduduknya menganut agama Islam. Nah, selama periode ini kota-kota maju seperti Samarkand, Khiva, dan Bukhari menjadi jalur sutra terbesar dan menyaksikan munculnya tokoh-tokoh muslim di area kemasan. Tetapi sekitar abad ke-13 bangsa Mongol menaklukkan wilayah tersebut, setelahnya didominasi dengan orang-orang Turki. Politik dan pemerintahan. Sebagai negara berdaulat, Uzbekistan terdiri dari 12 provinsi yang disebut vilayah dan satu republik otonomis yaitu Karapakistan. Ibu kota dan kota terbesarnya adalah Tashkent. Negara populasi 33,58 juta jiwa manusia ini berjalan dalam republik konstitusional sekuler dan kesatuan dengan politik multipartai. Presiden menjabat selaku kepala negara, sementara kekuasaan eksekutif dijalankan oleh pemerintah yang dipimpin oleh Perdana Menteri. Kekuasaan legislatifnya sendiri diamanatkan parlemen atau ombudsman menjadi dua, yaitu Senat dan Legislative Chamber. Saat ini Presiden Uzbekistan dijabat oleh Shavkat Miromonovic Mirziyoyev sejak tahun 2016, sementara Perdana Menteri dijabat oleh Abdullah Nigmatovic Aripov sejak tahun 2016. Tambang emas terbesar. Tahukah kalian, Uzbekistan menjadi rumah bagi salah satu tambang emas terbuka terluas di dunia. Melansir laman World Atlas, disebutkan tambang tersebut berada di murung tepatnya di Gurun Kizilkum. Menurut laporan, tambang ini menghasilkan 2 juta ons emas per tahun dengan lubang galian mencakup area seluas 2,17 mil dikali 1,55 mil dengan kedalaman 1837 kaki. Awalnya wilayah tersebut sumber virus dari masa periode jalur sutra, namun baru pada tahun 1950-an kawasan ini dieksplorasi secara intensif. Penambangan komersial dimulai pada tahun 1967 dan telah dilakukan sejak itu hingga saat ini. Selanjutnya kita akan membahas negara Tajikistan yang terletak di benua Asia Tengah. Negara ini merupakan negara terkecil yang berada di Asia Tengah. Negara Republik Tajikistan memiliki ibu kota bernama Dushanbe. Negara ini berbatasan dengan Afghanistan di selatan, Kirgistan di utara, Uzbekistan di sebelah timur, dan berbatasan dengan Cina di sebelah barat. Negara ini memiliki banyak pegunungan, di mana kondisi geografisnya merupakan dataran tinggi yang tidak berbatasan dengan laut. Sebagian besar penduduk Tajikistan termasuk ke dalam etnis Tajik yang berbahasa Persia, di mana bentuk negara ini yaitu republik semi-presidensial. Bahasa yang digunakan oleh negara ini sendiri yaitu bahasa Tajik dan bahasa Rusia. Sekitar 97% penduduk menganut agama Islam dan 3% menganut agama Kristen, Majusi, dan lain-lain. Setelah mengalami masa kemerdekaan, terjadi perang saudara mulai dari tahun 1992 sampai 1997. Sejak masa di akhir-akhir perang, stabilitas politik yang baru didirikan telah memungkinkan perekonomian negara semakin berkembang pesat. Perdagangan komunitas seperti kapas, aluminium, dan uranium memiliki kontribusi besar dalam perekonomian negara ini. Seperti negara lain, negara Tajikistan juga memiliki beberapa fakta unik. Yang pertama, negara ini merupakan negara sungai. Meskipun negara ini merupakan wilayah yang dominan dataran tinggi, tetapi negara ini memiliki jaringan sungai yang sangat padat, di mana negara ini memiliki sungai berjumlah 900 sungai yang panjangnya lebih dari 10 km. Contoh sungai terpanjang di negara ini yaitu Sungai Sirteria dan Amudarya. Selanjutnya ada kriteria kecantikan menurut negara Tajikistan ini sendiri.
Negara ini memiliki tradisi unik terkait dengan bentuk alis. Biasanya alis digambar secara terpisah, tapi tidak dengan penduduk Tajikistan, di mana perempuan menggambar alisnya dengan alis tersambung, sehingga melambangkan kecantikan dan keberuntungan orang. Budaya ini disebut dengan istilah unibrow atau monobrow. Itu saja penjelasan untuk negara Tajikistan.